Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Pratiwi Hasibuan, NIM 0306212189 dari Prodi PGMI 4 semester 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya organisasi dan juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama kali yaitu kita harus mengetahui apa sih itu budaya organisasi. Nah, budaya organisasi adalah serangkaian nilai, keyakinan, perilaku, kebiasaan dan juga sikap yang dapat membantu seorang anggota organisasi atau yang kita katakan sebagai karyawan gitu kan. Nah, dalam memahami prinsip-prinsip yang ada ataupun yang telah dianut oleh organisasi tersebut gitu. Itu mereka memahami itu untuk mereka itu menerapkan atau melakukannya dalam segala sesuatu begitu kan. Dan apa yang mungkin mereka anggap penting gitu. Nah, adapun budaya organisasi ini memiliki fungsi. Nah, fungsinya itu sebagai perekat sosial dan juga mempersatukan anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi berupa ketentuan-ketentuan ataupun nilai-nilai yang harus dikatakan dan juga harus dilakukan oleh para anggota ataupun para karyawan gitu. Nah, hal tersebut juga dapat berfungsi sebagai kontrol atas perilaku anggotanya. Jadi dengan adanya budaya organisasi ini maka nantinya kita bisa mengontrol nih bagaimana sih perilaku dari anggota-anggota tersebut begitu. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari budaya organisasi, di mana faktor-faktor ini saya menemukan ada 7, di mana faktor yang pertama yaitu faktor kepemimpinan, di mana gaya dan juga nilai-nilai dari seorang pemimpin itu nantinya sangat mempengaruhi dari suatu budaya begitu. Nah, pemimpin yang mungkin dapat mendukung suatu kolaborasi ataupun suatu gabungan akan menciptakan lingkungan yang lebih terbuka lagi begitu. Adapun faktor yang kedua yaitu sejarah organisasi, di mana sejarah organisasi ini diambil dari pengalaman-pengalaman yang telah terjadi di masa lalu gitu kan, baik itu dari segi keberhasilannya maupun dari segi kegagalannya. Nah, nantinya pengalaman ini nantinya akan membentuk suatu budaya. Budaya lalu itu nantinya akan mungkin bisa terus berlanjut sampai saat ini gitu kan. Nah, adapun nilai-nilai nilai-nilai budaya yang telah lalu tadi itu mungkin bisa berlanjut sampai saat ini begitu maksud saya tadi. Nah, selanjutnya yaitu ada struktur organisasi, di mana hierarki dan juga cara organisasi itu lebih terstruktur itu juga dapat mempengaruhi komunikasi dan juga interaksi antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya. Nah, adapun faktor yang keempat yaitu lingkungan eksternal, yaitu lingkungan dari luar begitu. Nah, perubahan baik itu dari perubahan di pasar, baik itu dari teknologi, dari regulasi, itu juga dapat memaksa dari suatu organisasi ini untuk menyesuaikan budaya mereka begitu. Nah, adapun faktor yang kelima yaitu dari karyawan, faktor dari karyawan. Nah, keberagaman latar belakang karyawan nantinya ataupun nilai dan juga pengalaman dari karyawan itu juga dapat membawa pengaruh yang sangat besar ataupun pengaruh yang signifikan terhadap budaya dari organisasi tersebut. Nah, adapun faktor yang keenam yaitu proses dan juga kebijakan, di mana prosedur yang nantinya diterapkan di dalam organisasi itu dapat membentuk perilaku karyawan dan juga dapat menciptakan norma-norma ataupun suatu aturan-aturan yang baru begitu. Nah, jadi proses dan juga kebijakan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi itu juga nantinya akan mempengaruhi dari budaya organisasi itu sendiri begitu. Nah, faktor yang ketujuh itu komunikasi internal. Di sini komunikasi internal ini berupa cara informasi menyebarluaskan informasi di dalam organisasi yang juga dapat mempengaruhi bagaimana karyawan itu berinteraksi dan juga memahami nilai-nilai dari organisasi begitu. Nah, tadi kan ada 7 kan. Dengan memahami faktor-faktor ini maka organisasi itu dapat lebih baik dalam mengelola dan juga dapat
lebih baik dalam mengembangkan budaya yang telah mendukung tujuan dari mereka begitu. Nah, budaya organisasi ini juga merujuk pada nilai-nilai, norma-norma, dan juga praktek yang dianut oleh sebuah organisasi. Nah, ini juga dapat mencakup bagaimana karyawan itu dapat berinteraksi, cara pengambilan keputusan, dan juga sikap terhadap perubahan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.